Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa perjumpaan ini bukan perjumpaan yang biasa. Sebab kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan di dalam setiap perjumpaan dengan Engkau ada sesuatu yang hebat yang Kau kerjakan dalam setiap kami. Begitu juga kami Tuhan ingin menyatakan kekaguman kami akan Engkau. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sudah membuktikan penyertaan-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami membuka kedua tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik. Sungguh Tuhan Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau menarik hati kami menghampirimu Yesus. Kami bangga memilikimu Tuhan. Kau terlebih mulia, Kau terlebih indah, Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja Tuhan dalam setiap kami. Nyatakan Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Kau sudah perbuat dalam setiap kami. Biarlah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan di hadapan keluar dari hati kami yang mengalami Engkau. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Lord. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dari awal sampai akhirnya, nyatakan pekerjaan. Kau pimpin dimanapun kami berada Tuhan. Nyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kepada Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
Lord. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia. Bapa, mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, oh, dan isi hatiku. Tak peduli, kau tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, oh, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup, sampai akhir hayat, melayanimu, mengiringmu Tuhan. Kami mencintaimu, kami mencintaimu. Oh, kami sembah, kami sembah. I worship kami percaya. Kasih-Mu membawa kami melihat perbuatan-perbuatan cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Itu membuat kami tetap setia melayani.
melihat-Mu Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan. Tiada yang menandingi Engkau, tiada yang sama seperti-Mu. Kau beri hidup-Mu, Kau curahkan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, itu dasar bagi kami berharap kepada-Mu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya. Kemanapun Kau bawa kami ingin mengikuti-Mu Tuhan. Kemanapun, biar Roh-Mu membawa kami lebih dalam dan lebih dalam lagi bersama-Mu. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh berat hidupku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar. Katakan, dimanapun kau berada, katakan, pengorbanan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh tunggu. Amin, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan terhadapku. Yes. Tak terselami bagi
katakan sungguh besar. Katakan besar Engkau, Yesus. Amin. Sungguh indah, yang Kau pikirkan bagi kami. Amin, amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kami mengangkat tangan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Tuhan bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, Yesus, Yesus, sungguh indah. Kami mau katakan betapa indah Engkau Tuhan. Oh, sungguh indah Engkau Yesus. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan, beri sorak-sorai bagi Raja kita. Yes. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu adalah alasan bagi kami untuk tidak bisa terpisah dari Engkau. Tidak bisa terpisah jauh dari Tuhan. Oh, sebab perbuatan-perbuatan-Mu hebat. Sebab Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau katakan, Ya, pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. tahtanya Tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. masyurkanlah Perbuatannya, jika Dia di sisi siapa lawan. tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, bukan terbang tinggi,
Kita akan melihat Petra News sepekan minggu ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di bulan Agustus ini kita masih tetap beribadah secara online dengan tema gereja kita yaitu Grace of Power yang berarti kasih karunia kekuatan. Kembali lagi bersama saya Syera dalam Petra News untuk menyampaikan serangkaian informasi seputar gereja Petra selama sepekan ke depan. Berikut informasinya. Ikuti ibadah mesbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GBT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar yaitu Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Saksikan Bible Study bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA 0255571007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA 0255489777 atas nama perpuluhan GPT Petra atau BCA 0250527012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Wah, susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Di masa yang sulit seperti sekarang ini, biarlah kiranya kita tetap dapat percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, sehingga kekuatan yang baru kita dapatkan. Sekian Petra News, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dari semuanya Tuhan, kami sungguh melihat tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di jalan.
Tiap saat jalan hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Biar musik main dengan pelan. Situasi, kondisi, keadaan bisa berubah. Tapi kami tetap percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi anak-anaknya. Bahkan penyertaan Tuhan semakin nyata bagi kami. Mari buka kedua tangan. Lagu ini bukan sekedar lagu yang biasa, tapi benar-benar dia sedang menyatakan kebaikan Tuhan bagi anak-anaknya. Mari angkat tangan. Nikmati dia. Biar dia bisa nikmati engkau. Biar dia bisa menikmati hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Saya percaya ada orang-orang yang sedang dicabas. Ada orang-orang Tuhan sentuh dia. Orang-orang yang sedang dipulihkan. Dialah Bapa. Dia yang Bapa dekat dan sangat mengerti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya undang hamba-Nya. Terima kasih jamahan-Mu. Terima kasih kehadiran-Mu. Dan sekali lagi kami mau katakan kepadamu Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu Tuhan, kasih semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Yes Lord, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, kami bersyukur selalu, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan.
Sebab itu biarlah Tuhan, biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus berpaut kepada Tuhan, karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Nyatakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin dalam setiap momen ibadah kami mengalami Tuhan. Setiap momen ibadah kami beribadah bukan karena tanpa sebuah pengenalan akan Engkau. Tapi kami ingin membangun pengenalan akan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dikala firman Allah disampaikan setiap hari, setiap waktu, membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan program ini. Tuhan lawat dimanapun mereka berada. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Berkati gereja-gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun engkau berada yang sedang menyaksikan, ya bahkan mengikuti ibadah hari ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, tidak terasa bahwa kita sudah berada di pertengahan tahun, di bulan Agustus ini, dan sungguh oleh karena anugerah Tuhan, ya sekalipun kita masih melewati persoalan masalah, tetapi saya percaya itu bukan menjadi fokus kita, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita terus membangun manusia rohani kita, karena kita percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan kita Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya. Nah saudara dikasih Tuhan, untuk tidak berlama-lama dengan waktu saudara, mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-21. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-21. Ya, saya akan membacakan ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah saudara, perhatikan ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, apa yang saya mau sharing hari ini, kalau saudara suka dengan sebuah tema, sebenarnya tema ini tidak enak untuk diucapkan saudara. Tetapi percaya atau tidak, Alkitab itu dikatakan janganlah kamu bodoh. Tema ini sangat sederhana, tapi saya pikir ini suatu hal yang tidak enak untuk kita dengar. Sebab manusia cenderung ingin dipuji. Manusia cenderung selalu ingin dikuatkan, dibangun dengan kata-kata yang selalu membawa kita kepada sebuah hal yang baik. Nah, ketika kita mendengar kata bodoh, itu tidak enak bagi kita. Tetapi dengar baik saudara, saya berpikir begini, bahwa hari-hari ini setiap kita gereja Tuhan harus menerima firman Tuhan yang harus mengajar setiap kita saudara. Bahwa kalau kemarin-kemarin kita banyak membahas tentang situasi yang sedang terjadi di dalam bangsa kita, kota kita. Tetapi mari hari ini saudara, kita fokuskan diri kita kepada kehidupan kita untuk menyiapkan hidup kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Paulus menulis kata di sini bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Saudara, mengapa? Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua berkata, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat yang kedua, sebab
Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, Paulus mengingatkan selalu kepada umat Tuhan bahwa sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima dari Tuhan. Nah, dengar baik saudara, saya percaya setiap kita menyaksikan program ini, setiap kita yang menyaksikan ibadah ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Paulus mengingatkan kembali kepada kita, jangan menjadikan sia-sia kasih karunia itu. Nah saudara, sebab mengapa? Sebab karena pernah terjadi saudara, Paulus mengingatkan kepada sebuah jemaat, bagaimana engkau telah memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Galatia 3:1 sampai yang kelima. Saya akan banyak membaca ayat dulu sebagai pendahuluan. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberita Injil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, ini sebuah kisah di mana Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Galatia, di mana Galatia adalah orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi karena ada guru-guru palsu, karena ada orang-orang pada saat itu ingin mempengaruhi mereka, dan mereka berkata, gak apa-apa kamu ikut Yesus, gak apa-apa kamu percaya kepada Yesus, yang penting kamu harus melakukan hukum Taurat. Tetapi dengar baik saudara, Paulus mengatakan, apakah kamu sebodoh itu? Nah dengar baik, apa hubungannya dengan kita hari-hari ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Sebagai pendahuluan dari khotbah, Tuhan ingatkan kembali kepada kita, janganlah kamu bodoh, kata Tuhan. Saudara, bahwa hari-hari yang sedang kita alami hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan kehidupan kita. Saudara, siapakah orang yang disebut orang bodoh itu? Mari kita lihat. Yang pertama saudara, orang yang bodoh adalah orang yang cepat menyerah dan putus asa. Sekali lagi, orang yang disebut orang yang bodoh adalah orang yang cepat menyerah dan putus asa. Kenapa Sarah bertindak bodoh? Karena dia menyerah dan putus asa. Dia pikir usia semakin tua, ya makin tidak bisa punya anak. Dan apa yang terjadi saudara? Dia berpikir mungkin satu-satunya cara supaya dia punya anak, yaitu menyerahkan Hagar kepada Abraham. Perhatikan sekali ibu-ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada. Khususnya bagi ibu-ibu saya akan bertanya. Halo? Ya, apakah gampang berkata kepada suami, Pak, kayaknya bukan dari aku Papa bisa punya anak, tetapi dari perempuan itu. Gampang enggak ibu mengatakan itu? Halo? Gampang enggak bu mengatakan, Pak mungkin bukan melalui saya, tetapi melalui perempuan itu kamu akan punya anak. Nah saya mau kasih jawaban ini. Ibu-ibu dimanapun kau berada. Ya, orang kalau sudah putus asa, orang kalau sudah nyerah bu, itu bisa terjadi nekat. Akal logisnya, ya, akal sehatnya sudah tidak terpakai lagi. Nah, dengar baik. Salah satu strategi setan adalah dia mempojokkan saudara. Sampai saudara menyerah, sampai saudara putus asa, sampai saudara tidak ada jalan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, dimanapun kau berada yang sedang menyaksikan program ini, kita masih punya Tuhan.
Ada amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa kita tidak perlu lemah dan putus asa? Karena yang pertama, karena kita masih punya tugas. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapa kita tidak perlu lemah dan putus asa? Walaupun kita masih hidup di dunia ini, sekalipun kita mengalami tantangan, sekalipun kita mengalami masalah, ternyata begini. Karena ternyata kita masih punya tugas di bumi ini. Ada orang berkata, aduh Pak, saya sudah menyerah, lebih baik mati saya. Nah, dengar baik saudara, saya mau katakan, kalau engkau menyerah dan putus asa, maka kamu adalah orang yang bodoh. Sebab Alkitab berkata bahwa kita masih punya tugas di bumi ini. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan tidak izinkan kita mati, kenapa kita harus menyerah? Seringkali saya katakan di dalam ibadah penghiburan, saya katakan kalau orang itu mati, bukan berarti karena Allah tidak sanggup mengadakan mujizat, tetapi kalau orang itu mati, itu karena tugasnya di bumi ini sudah selesai. Makanya hari ini saudara, ada tugas yang menanti kita. Ada tugas yang harus kita selesaikan di bumi ini. Jangan cepat-cepat menyerah dan putus asa. Yang kedua, saya melihat saudara, mengapa kita tidak perlu lemah dan putus asa? Karena ternyata kekristenan adalah sebuah hidup yang penuh dengan semarak. Sekali lagi saudara, Alkitab berkata tadi di dalam Ibrani pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam terjemahan yang lain, karena kita mempunyai banyak penonton bagaikan awan yang mengelilingi kita. Hidup kita dikelilingi dengan banyak saksi. Hidup kita dikelilingi dengan banyak penonton-penonton. Nah, ingat baik saudara, dalam sebuah pertandingan tidak semua penonton ada untuk membela saudara. Dan ingat sekali lagi, tidak semua penonton ada untuk menjatuhkan saudara. Ada sebagian penonton ada untuk memberi tepuk tangan buat saudara dan berkata, ayo maju, ayo semangat, terus maju. Tetapi di sisi yang lain ada sebagian penonton bersorak berteriak, oh dia tidak ada apa-apanya, oh biarkan saja dia hancur. Nah, inilah hidup kekristenan. Ingat saudara, ada sebetulnya penonton-penonton yang mengharapkan engkau jatuh. Ada sebetulnya penonton-penonton yang mengharapkan keluargamu hancur. Ada sebetulnya penonton-penonton yang iri melihat keluargamu bahagia. Ada sebetulnya penonton-penonton yang mengharapkan masa depanmu berantakan. Tetapi dengar baik, itulah namanya hidup yang penuh dengan semarak. Justru di tengah setiap mata yang sedang memandang dan menginginkan kejatuhanmu, dengar baik saudara, Allah dengan bangga akan mengangkat engkau dan berkata, inilah anakku. Yang percaya katakan amin. Luar biasa saudara. Jangan biarkan air matamu jatuh percuma. Ada banyak orang menangis oleh karena masalah yang dihadapi. Tapi mari hari-hari ini, sudah cukup kita menangis untuk masalah. Tapi marilah kita mulai mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, jangan membiarkan air matamu jatuh dengan sia-sia. Ingat saudara, Sadrak, Mesah dan Abednego, semua orang ingin melihat 3 orang benar ini hancur dimakan oleh api. Semua orang ingin melihat 3 orang benar ini mati dalam kesia-siaan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika setiap mata ingin menyaksikan kehancurannya, Tuhan datang membela. Ada amin. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu lemah dan putus asa? Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Persoalan bagi kita hari ini, apa yang kita lihat di tengah masalah? Apa yang kita lihat ketika kita ada dalam persoalan? Ancaman, ketidakadilan, aniaya, penyakit. Atau kita berkata, saya melihat kemuliaan Tuhan. Pertolongannya siap dinyatakan di dalam hidup kita. Oh haleluya saudara. Ini yang luar biasa.
Ketika Stefanus dilempari dengan batu, apa yang Stefanus lihat? Dia melihat Tuhan berdiri dan menyambut dia. Amazing, saudara. Seharusnya ini menjadi juga gaya hidup orang Kristen hari-hari ini. Ketika dia menghadapi setiap persoalan, yang harus dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak akan lemah dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau sedang lemah dan putus asa, karena keadaan yang sedang terjadi yang tidak pernah kunjung berhenti, Alkitab dengan tegas mengatakan, kamu adalah orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita bangun dari tidur kita. Ini saatnya kita sadar. Ini saatnya kita tidak menyerah dan putus asa. Karena yang pertama, kita punya tugas di bumi ini yang harus kita selesaikan. Yang kedua, dikatakan tadi, karena hidup ini penuh dengan semarak. Jangan sampai air mata kita jatuh. Dan orang-orang yang inginkan kejatuhan kita bertepuk tangan. Dan yang ketiga, justru Tuhan inginkan ketika kita memandang kepada Yesus, memandang salibnya Tuhan, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, saudara, inilah yang pertama, saudara. Siapa orang yang bodoh itu? Adalah orang yang cepat menyerah dan putus asa. Tapi selama kita memandang kepada salibnya, maka disitulah ada kepastian, ada pertolongan untuk orang yang percaya kepadanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Katakan dengan iman. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Amin, amin, Yesus, haleluya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Oh, aku percaya. Oh, ya Tuhan, ku percaya. Nyanyikan ini dengan segenap hatimu, dimanapun kau berada. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang sanggup membela kita. Kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Haleluya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Oh, katakan dengan iman, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Hal yang pertama, janganlah kamu bodoh. Orang yang bodoh yang pertama adalah orang yang cepat lemah dan putus asa. Nah, yang kedua, saudara, siapa yang disebut orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang menyimpan dendam dan sakit hati. Sekali lagi, orang yang disebut bodoh, kata firman Tuhan, adalah orang yang gampang atau mudah menyimpan dendam dan sakit hati. Nah, satu ketika ada seorang jemaat datang ketemu pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, saya dendam banget kepada orang itu. Saya sangat hati banget kepada orang itu. Tiba-tiba pendeta itu berkata, sebenarnya apa yang kamu lakukan adalah hal yang bodoh. Mengapa? Kalau kamu dendam, maka itu akan menghancurkan hidupmu. Kalau kamu sakit hati, maka itu akan merusak tubuhmu, merusak hidupmu. Tetapi wanita itu berkata, tapi Pak, dia menyakitkan hati saya. Dengar baik firman Tuhan katakan, saudara. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17.
Saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya saudara, disinilah kita bisa belajar tentang pelajaran kehidupan, di mana setiap kita tidak mungkin bisa menghindar dari namanya pergesekan. Setiap kita tidak bisa menghindar dari namanya kesalahpahaman. Setiap kita tidak bisa menghindar dari namanya ketersinggungan. Tapi dengar baik saudara, Alkitab katakan justru semua itu terjadi seizin untuk mendewasakan kita. Saudara, makanya Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 berkata, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang kelima, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini yang saya katakan. Pencobaan bukan karena kehendak kita, apa yang kita mau, bukan karena kita inginkan, tetapi memang itu harus terjadi. Memang ada orang-orang yang memang dipakai untuk menggesek kita, ada orang-orang yang dipakai untuk membentuk kita. Nah, tetapi Alkitab katakan tadi, berbahagialah engkau. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, jadi setiap kita rawan untuk bisa kecewa. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita melakukan firman-Nya, maka kita percaya, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara dikasih Tuhan, ingat dengan peristiwa di Kana. Ketika saya menulis ini, saya diingatkan oleh sebuah peristiwa Kana. Nah, satu ketika saudara, saya menceritakan sedikit bukan karena saya sok-sokan saudara, tapi saya ketika ke Israel, ketika saya ada di tempat ini, inilah Kana saudara. Saya minta sebuah pewahyuan Tuhan. Tuhan, berikan saya sesuatu tentang peristiwa Kana. Dan saya ingat ini dan saya sampaikan kepada saudara. Tuhan ingatkan kepada saya. Ketika aku ada di Kana ini, saudara, apa yang kita bisa belajar? Tuhan berkata begini. Kalau saudara baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Ya, bagaimana ketika Yesus diundang dalam pernikahan di Kana itu. Ada juga ibu Yesus di sana. Dan saudara, ketika kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mengapa ibu Yesus berkata begitu? Karena ibu Yesus tahu orang ini bukan orang biasa. Dia anak Allah. Dia bukan hanya anak secara daging yang dilahirkan oleh Maria. Tetapi Maria sangat tahu persis bahwa Yesus itu sanggup melakukan. Tetapi apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus sebagai anak kandungnya dulu saya bicara. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatnya belum tiba. Maria bisa saja kecewa pada saat itu. Tetapi dengar baik, saya suka dengan ekspresi dari seorang ibu yang namanya Maria. Dia punya iman yang besar. Sebenarnya ini sepertinya tidak menyambung antara ayat yang ketiga, ya, ayat yang keempat dengan ayat yang kelima. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi perhatikan yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Loh, Yesus tidak perintahkan saudara. Yesus mengatakan waktunya belum tiba. Tapi iman seorang wanita ini, dia tidak menyerah, dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati. Saudara, lihat saudara, luar biasa. Saya mau katakan hari ini saudara, kembali kepada konteks tadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ada banyak orang ikut Tuhan, ada banyak orang rajin berdoa, ada banyak orang menyeruang kisah berpikir, dan ketika dia mengikut Tuhan maka dia terlepas dari setiap persoalan itu. Justru sebaliknya, engkau akan dimurnikan, engkau akan dibentuk dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu firman Tuhan katakan. Makanya saudara, Yakobus 1 ayat 5, tadi kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, sekarang kita baca Yakobus 1 ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah, disinilah.
Yang tadinya kita mengeluh, mengapa Tuhan dia kecewakan saya? Dia orang yang paling dekat dengan saya. Ada apa-apa saya selalu curhat kepadanya. Tetapi hari ini dia berbalik menyakiti hati saya. Dengar baik, justru kita butuh hikmat Tuhan. Saudara, kita butuh hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Nah, dengar baik, ketika ada hal yang sulit kita mengerti dalam hidup ini, mengapa orang mengecewakan saya, mengapa orang yang dekat dengan saya mengecewakan saya, bahkan mungkin itu seorang pelayan, mungkin dia adalah orang yang melayani Tuhan, bahkan mungkin dia seorang pendeta yang pernah menyakiti hati saudara. Dengar baik saudara, hari ini kita butuh hikmat. Sehingga kita mengerti bahwa justru setiap proses hidup itu membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, makanya saudara, jawaban yang paling pamungkas dalam masalah ini adalah apa? Doa Bapa kami, salah satu kata dari doa Bapa kami. Dia berkata begini, Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Memang kita harus mengalami. Tidak selamanya kita hidup untuk menyenangkan hati manusia. Enggak. Kita harus kadang-kadang harus digesek, harus dialami, mengalami suatu hal yang kadang tidak enak bagi kita. Yang kadang-kadang untuk mengecewakan kita. Tapi dengar, ada satu jalan yang Tuhan berikan. Lepaskan pengampunan. Saudara, sadarkah kita bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengampuni orang lain itu juga yang dipakai Allah untuk mengampuni kita. Seringkali kita berdoa sampai nangis, Tuhan ampuni saya. Tapi kita lupa mengampuni orang yang juga menyakiti hati kita. Saudara, persoalan mengampuni bukan hanya persoalan kita dengan sesama kita manusia saja. Tetapi itu juga menyangkut persoalan kita dengan Tuhan. Saudara, ini penting. Makanya dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 di sana dengan catat Tuhan memberitahu kepada kita, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Makanya saudara, mengapa dosa mengampuni ini, dosa tidak mengampuni ini bisa membawa orang sampai ke neraka? Karena itu ukuran yang Tuhan pakai. Jangan anggap itu hal yang biasa, saudara. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Mungkin Anda berkata, tapi Pak, yang melakukan ini adalah orang yang dekat dengan saya. Orang yang seiman dengan saya. Orang yang segereja dengan saya. Orang yang sepelayanan dengan saya. Bahkan ada yang berkata, pendeta saya melakukan itu Pak. Saya mau bertanya hari ini. Saudara, gimana dengan Yesus? Ketika saya tulis ini, Tuhan langsung menjawab. Ketika ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, memohon belas kasihan. Datang dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan. Kasihanilah aku, karena anakku sedang kerasukan roh jahat. Saudara baca dalam, saya tidak punya waktu, Matius 15 22 sampai 28. Dia memohon sebab anaknya lagi kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lihat saudara, oh zaman sekarang berita-berita kalau Anda berdoa Tuhan pasti jawab. Saya juga percaya itu. Tapi kalau kita lihat keadaan ini, ketika dia meminta Tuhan sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang lebih parah lagi, murid-murid Yesus yang sudah bersama dengan Yesus, bukannya seharusnya mengingatkan Yesus supaya Yesus menolong wanita ini, justru sebaliknya mengatakan biarkan dia pergi, dia mengganggu kita. Waduh, ini kurang ajar sekali saudara. Belum lagi sampai di situ saudara, ya Yesus berkata begini, ada tertulis, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya wanita ini tidak ada pintu pertolongan. Wanita ini tidak ada pintu mujizat. Wow, lebih parah lagi. Dan saudara, yang memuncaknya adalah begini. Perempuan itu datang menyembah dia. Wow, worshiper. Dia menyembah Tuhan. Wow, amazing saudara. Menyembah di saat-saat sedang tertolak itu tidak mudah.
Menyembah di situasi yang tidak mengenakan itu tidak mudah. Tapi wanita ini menyembah kepada Tuhan. Tapi apa respon Tuhan? Wah, lebih sakit lagi, saudara. Saya ketika baca ini saya pikir saya bicara tentang penyembahan itu hal yang luar biasa. Tetapi lihat di sini, saudara, ketika wanita itu menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara lihat beberapa tahap di sini. Orang bisa kecewa. Kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Nah, belum seberapa. Nah, makanya hari ini saudara, mari kita belajar di sini. Tetapi wanita ini tidak memilih kecewa. Wanita ini memilih menerima mujizat daripada Tuhan. Dan benar itu terjadi. Yesus berkata, ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan anak itu seketika itu juga sembuh. Saudara, orang yang dendam, orang yang sakit hati adalah orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Tetapi orang memberikan pengampunan mengalami mujizat. Ingat saudara, kalau ada yang membuat saudara sakit hati, kalau ada orang yang membuat saudara dendam, ada yang taruh kepahitan dalam hidup saudara, mulailah hari ini berkata, ya, mari mulai hari ini berkatilah dia, lepaskanlah pengampunan, maka engkau akan kagum melihat Tuhan akan mengampuni engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyatakan mujizatnya di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya hal yang kedua ini, jangan simpan kepahitan. Saya nggak tahu apa yang saudara yang sedang menyaksikan program ini. Saudara mungkin sedang kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitar saudara. Bahkan mungkin ada orang yang sedang menyaksikan program ini sedang kecewa kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak ucapkan dengan mulutnya, tetapi dia berkata, Tuhan, kenapa sampai hari ini jawaban belum tiba? Kenapa sampai hari ini masalah belum berhenti? Memang dia beribadah, memang dia melayani Tuhan, memang dia masih berdoa, tapi sesungguhnya dia kecewa di dalam hatinya. Tapi dengar saudara, hari ini siapapun yang mengecewakan engkau, lepaskan pengampunan, maka berkat Tuhan, anugerah Tuhan curahkan bagi hidup saudara. Saudara sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Sujud di altarnya. Mari sama-sama katakan, ku bawa hidup. Angkat tanganmu, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, dia ubah hidup, baharui hatiku, baharui hatiku. Oh, sesuatu amin, haleluya, saat datang di altarnya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, katakan sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidup, ku terima. Oh amin, engkau sembuh dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Mungkin itu suamimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu orang di sekitarmu. Oh, lepaskan, kau sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, baharui hatiku, baharui hatiku. Oh, sesuatu. Oh, amin. Terimalah anugerahnya, terimalah kemurahannya, pengampunannya tercurah dalam hidupmu. Lebih lagi nyatakan sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidup. Terima dalam nama Yesus. Terimalah pengampunan. Sebagaimana engkau mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang ada di
menyembuhkan engkau. Allah memulihkan hidupmu. Ubahi, baharui hatiku, harui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Saya mau berdoa dimanapun Anda. Tuntaskan hari ini. Kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Saya sedang melihat dengan mata ini. Ada air mata yang mengalir saat. Begitu sakit penderitaan yang sedang dialami di dalam hidupnya. Ada persoalan masalah yang sulit dia terima di dalam hidupnya. Tapi dengar baik, lepaskan pengampunan kata Tuhan. Allah mengasihi engkau. Allah mengampuni engkau. Allah menyembuhkan hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Semuanya ada 4 poin, tapi setelah itu waktu saya tinggal 10 menit. Siapa orang yang bodoh? Nah, ternyata saudara, semuanya orang yang bodoh adalah orang yang tidak menjaga perkataannya. Tapi saya tidak punya waktu yang banyak. Saya langsung kepada klimaks daripada apa yang saya khotbah hari ini. Siapa yang disebut orang yang bodoh? Ternyata orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu waktu di mana Tuhan sedang melawat hidupnya. Dengar baik. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu waktu di mana Tuhan sedang melawat hidupnya. Efesus 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ini puncak dari khotbah yang saya sampaikan hari ini. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari di mana kita hidup jahat hari-hari ini, saudara. Jahat. Ada orang berkata, Pak, teganya keluarga saya itu dibawa, dibungkus tanpa saya harus melihat, langsung dikuburkan. Lebih jahat dari PKI. Saya tidak bisa menyaksikan keluarga saya seperti diculik begitu saja. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi saya mau beritahu, bahkan roh maut di mana-mana sedang mengintai banyak orang. Makanya Tuhan berkata lewat hambanya Paulus, pergunakanlah waktu yang ada, waktu kairos, waktunya Tuhan. Apa? Di mana dia sedang melawat setiap kita pribadi. Sadarkah kita hari-hari ini, kita yang sedang beraktivitas, kita sedang melakukan ritual agamawi, kita sedang melakukan ibadah, bahkan sekalipun itu kita lakukan, tapi sadarkah kita bahwa Tuhan sedang melawat hidup kita? Atau kita sedang berpikir, ini firman untuk orang lain, ini firman untuk itu firman untuk yang sana. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang melawat setiap kita. Saudara, makanya Alkitab mengatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. 2 Korintus 6 ayat yang kedua yang saya sudah baca tadi. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, ayat terakhir. Sebab Allah berfirman, 2 Korintus 6 ayat yang kedua, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, dengar baik, waktu itulah kairos Allah. Inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini kata Tuhan adalah hari penyelamatan itu. Saudara, mari kita harus menangkap kairosnya Allah. Di mana di dalam kairosnya ada kesempatan. Di dalam waktu Tuhan ada mujizat. Di dalam waktu Tuhan ada pemulihan. Saudara, dengar baik, saya suka kata-kata ini. Di dalam kunci khotbah saya hari ini. Tuhan melawat kita, dengar baik. Bukan hanya seperti pada saat kemuliaan memenuhi bait Salomo. Saya dapat rema tadi ini. Tuhan melawat gerejanya. Tidak seperti hanya ketika bait Allah Salomo itu, di mana orang-orang sudah memuji menyembah Tuhan dan kemuliaan Allah Tuhan turun memenuhi tempat itu dan orang sujud menyembah. Itu benar di satu sisi. Tapi dengar baik, Allah juga melawat kita di saat kita sedang mengalami masa-masa sulit. Ingat bangsa Israel, 400 tahun mereka berteriak kepada Allah.
10 generasi mereka berseru karena mereka ditindas di Mesir. Dan ketika Musa itu lahir, Allah menyiapkan sebuah jalan untuk membebaskan bangsanya. Itulah waktu di mana Allah melawat umatnya. Haleluya. Ingat dengan Elia, ketika hanya satu orang lagi yang masih menyembah Tuhan, yang semua bangsa Israel menyembah Baal. Dan Elia berkata kepada Ahab, aku tantang seluruh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Aserah, bawa aku ke gunung itu. Dan luar biasa saudara, di tengah-tengah bangsa Israel tidak menyembah Tuhan lagi, menyembah berhala. Bahkan masalah kedua, di mana bangsa Israel sedang mengalami kekeringan selama pada saat itu, Allah melawat umatnya. Wow, amazing. Dia turunkan api dari sorga, membakar mezbah itu. Dan mereka berkata, sungguh dialah Allah, sungguh dia adalah Allah. Terjadi kebangunan rohani, terjadi revival. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab saudara. Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu di dalam penjara, Allah mengutus malaikatnya melepaskan. Ini bukti Allah melawat kita di tengah-tengah. Bukan hanya pada saat kita memuji menyembah Tuhan, tetapi ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, Allah melawat umat yang percaya. Katakan amin. Saudara, ini luar biasa. Anda berpikir, Pak, kita tidak pernah bergereja lagi. Bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan? Itu pemikiran yang salah. Jangan Anda berpikir Tuhan akan melawat saudara hanya di batas gedung gereja ini. Ketika Anda memuji Tuhan dengan musik yang sangat baik, dengan orang-orang yang sedang berkumpul. Ya, tidak salah saudara. Kalau memang itu harus terjadi, dan kita juga berdoa supaya secepatnya kita beribadah. Tetapi itu bukan menjadi ukuran. Allah bisa melawat kita dimanapun kita berada. Bahkan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan, Allah melawat umatnya yang percaya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, luar biasa. Makanya saudara, bahkan di zaman Yesus, ketika dia ada di dunia ini, dia datang kepada umat pilihannya, kepada umat kepunyaannya. Tapi mereka menolak dia. Ketika dia sedang berjalan menuju ke Yerusalem, di Bukit Zaitun itu, dia berkata, Lukas pasal 19 ayat 41, saudara tidak perlu baca saja di rumah. Dikatakan ketika dia mendekati kota itu, ya saudara, dia berkata, wahai betapa baiknya jikalau pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi semua itu telah tersembunyi bagimu, bagi matamu. Saudara, mengapa? Kenapa bisa terjadi? Yang paling terakhir dari ayat yang ke-44, karena waktu. Karena engkau tidak mengetahui. Ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44 ya. Karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Nah saudara, mengapa terjadi? Karena mereka tidak menyadari yang mereka sedang nanti-nantikan sudah datang ke dunia ini. Tapi mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti saat dimana Tuhan sedang melawat mereka. Dengar baik semua kita yang menyaksikan program ini. Sadarkah kita bahwa hari-hari ini Tuhan sedang datang berurusan dengan kita pribadi demi pribadi? Sadarkah kita bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita masing-masing? Atau kita pura-pura tidak tahu? Atau kita pura-pura tidak mengerti? Jangan peristiwa Israel itu terjadi terulang kembali hari-hari ini. Orang yang disebut pilihan Tuhan, orang yang disebut bangsa kepunyaan Tuhan justru tidak mengerti saat dimana Allah melawat mereka. Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Engkau bodoh, kata Tuhan. Maaf saudara. Mungkin kalau khotbah-khotbah kemarin itu selalu bicara tentang pergumulan. Tapi hari ini perlu sekali-sekali Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita terhentak dari ketidaksadaran kita. Supaya kita terbangun dari ketiduran rohani kita. Jangan kamu bodoh, kata Tuhan. Yang pertama, karena orang yang bodoh adalah orang yang selalu gampang putus asa dan menyerah.
Padahal dia tidak tahu bahwa dia punya tugas di bumi ini. Orang yang bodoh adalah orang yang gampang mudah menyimpan kepahitan, kebencian di hatinya. Dan selalu menyalahkan orang lain. Orang yang disebut bodoh adalah orang yang tidak mengerti waktu di mana Allah sedang melawat hidupnya. Makanya hari ini Bapak Saudara, dimanapun kau berada. Mungkin Anda berkata, seperti semua orang pernah berkata, kapan lagi kita bisa beribadah? Kami ingin rindu mengalami lawatan Tuhan. Dengar baik saudara, hari ini firman Tuhan jelas memberitahu kepada kita. Bahwa lawatan Tuhan tidak seperti hanya ketika dia melawat bait Allah Salomo. Di mana ada orang memuji menyembah Tuhan. Itu baik. Tetapi juga lawatan Tuhan. Itu juga terjadi di tengah-tengah kita mengalami penderitaan. Kita sedang mengalami kesesakan. Ketika Yesus datang pada bangsa Israel, tahu enggak saudara? Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa dari bangsa Romawi. Saudara, mereka sedang menantikan seorang juru selamat. Mereka sedang menantikan seorang raja yang akan membebaskan mereka. Tapi sayang ketika Yesus datang, mereka terkejut saudara. Kok seorang raja lahir di kandang domba? Kok seorang raja datang dengan memakai keledai? Biasanya kalau seorang raja, seorang yang berstatus kerajaan, pemerintahan dalam sebuah kerajaan. Ketika dia mengunjungi sebuah kota, apa yang terjadi? Dia datang dengan binatang yang sangat digemari. Mungkin itu panther, ya. Mungkin itu apalagi singa atau gajah yang besar. Loh kok keledai? Mereka tidak memahami. Yesus datang dengan kesederhanaan. Tujuan bukan untuk memerintah mereka secara jasmani. Tapi untuk membebaskan mereka di dalam hidup mereka secara rohani. Makanya hari ini, dimanapun Anda berada, 3 hal ini saya bagikan kepada Anda. Pemain musik semua kita standby, seluruh pelayan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang bodoh kata Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan menjadi orang yang bodoh. Sekali lagi, orang yang bodoh adalah orang yang gampang menjadi lemah dan putus asa. Orang yang bodoh adalah orang yang gampang menyimpan kepahitan, dendam dan sakit hati. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu waktunya di mana Allah sedang melawat hidupnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Biarlah firman hari ini Tuhan menguatkan setiap kami. Hamba-Mu sangat menyadari hamba-Mu berdiri hanya karena topangan kasih karunia-Mu. Hamba-Mu sadar setiap firman yang hamba-Mu ucapkan. Itu bukan karena hamba-Mu hebat. Itu bukan karena hamba-Mu bisa. Tetapi hamba-Mu menyadari semua itu hamba-Mu bergantung kepadamu. Dan Engkau menaruh ini dalam hidup hamba. Jangan kamu bodoh. Kenapa di balik kata-kata bodoh itu sebenarnya Allah mengasihi kita. Memang kata-kata ini tidak enak bagi kita untuk kita dengar. Tapi dengar baik, di balik perkataan ini Allah mencintai gerejanya. Allah mengasihi umatnya. Jangan kamu bodoh kata Tuhan. Taruh tanganmu di dada saya. Saya sedang merasakan lawatan Tuhan sedang terjadi. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mujizatnya, kuasanya mengalir. Oh Rabailah Masyaka. Jamah kami Tuhan. Jamah. Seringkali kita mau kami berpikir bahwa kami orang Kristen yang sudah banyak melakukan banyak hal. Tetapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sadar Tuhan bahwa kami belum ada apa-apa. Lawat kami Tuhan. Kami mau menanggapi, meresponi lawatan-Mu. Ini saatnya, ini waktu perkenanannya. Allah sedang menyelamatkan. Allah sedang melawat umat-Nya. Syakarabalabalabalaba. Turadabalabalaba syakarab.
Hembuslah Roh Kudus di tempat. Hambamu sadar bahwa firman-Mu akan menjadi rema ketika Roh-Mu bekerja. Bukan karena kehebatan seorang pendeta, tapi Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, ini doa kami. Lawat kami gereja-Mu. Dengan setengah suara angkat tangan kita bersama-sama, katakan urapi, urapilah kami. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dengan minyak Allah sedang melawat umat baru. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, bakar setiap roh kami Tuhan, bakar setiap hati kami. Betapa hidup kami berharga senilai darah daripada Engkau sendiri. Lawat kami, haleluya. Di tempat, urapi kami, urapilah kami. Amin. We worship you Jesus. Syakara bala 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 bala. Penuhi kami. Amin. Kami rindu, kami rindu. Yarada bala bala, yarada bala bala, syakara. Kami rindu lawatan-Mu terjadi. Kami rindu revival terjadi. Syakara bala 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 bala. Haleluya, urapi kami. Urapilah kami. Lawat kami. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Syikira bala bala barataka. Syakara bada bataka bala bala. Hira bala 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 bala. Lawat kami, ini kerinduan kami. Terima dalam nama Yesus. Jangan engkau pulang, jangan kau tinggalkan ibadah ini dengan sia-sia. Alami perjumpaan dengan Tuhan, alami lawatan Tuhan. Kami rindu, kami rindu, kami rindu. Tuhan melihat kuasa-Mu, yes, dicurahkan di tempat ini. Jemaat Tuhan katakan kami rindu. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada katakan kami. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan. Uradabarabatakarabalabalaba. Hirabaya rabatakarabalaba. Penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka di dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi kami rindu. Angkat tanganmu. Jamaat Tuhan begitu kuat hari ini. Jamaat Tuhan begitu kuat hari ini. Melihat Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dicurahkan di tempat. Oh, kami rindu, kami rindu. Oh, kami rindu. Amin. Tuhan, oh, melihat kuasa. Haleluya.
Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Urapan secara korporat sedang turun di tempat. Bukan sebuah kebiasaan kami beribadah, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merindukan lawatan-Mu. Terjadi di dalam nama Yesus. Syakarabalaba. Saya percaya dengan iman orang-orang sedang sembuh hari-hari ini. Orang-orang yang sedang sakit, yang sedang menyaksikan program ini sembuh dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang melakukannya, karena Roh-Nya yang menyatakannya. Engkau sembuh. Orang-orang yang terikat, orang-orang yang sulit mengampuni, sembuh hari ini. Damai sejahtera turun atas hidupmu, membebaskan hidupmu. Orang-orang yang buta saat ini, mereka dicelikan mata mereka. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang mati. Kami sungguh bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan, ibadah kami, di mana kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kami semua, dimanapun kami berada. Kami sudah menerima anugerah, pemulihan, kelepasan, mujizat, kesembuhan. Mari sekarang naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Untuk lawatan-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas kota kami, atas Indonesia. Bahkan bumi penuh dengan kemuliaan. Diberkatilah kita semua. Semua persembahan yang diberikan oleh umat, baik persembahan apapun, mereka taburkan, balas mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan mari umat Tuhan dimanapun Engkau berada, angkatlah kedua tangan. Pulanglah dan terimalah berkat dari anugerah dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau menjadi peraih-peraih janji-janji Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Engkau menjadi orang yang menjadi penggenapi janji Allah dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, diberkatilah ibu saudara, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah sekolah kuliah, diberkatilah semua yang kita lakukan, pekerjaan kita, sekalipun di masa sulit, diberkatilah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Sungguh besar